Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat delima dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah seorang yang bernama John Newton, berkebangsaan Inggris, yang lahir di London. Dia terkenal sebagai seorang yang menjual budak, yaitu orang Afrika, dijual kepada orang Eropa. Dia adalah seorang yang sangat kejam ketika itu. Dia tidak peduli dengan para budak tersebut, dengan apa yang dialami para budak itu, yang menderita, yang sangat sengsara. Tetapi dia merasakan kebahagiaan yang sangat besar, sehingga dia terjatuh kepada kehidupan yang hedonis, mabuk-mabukan, minuman-minuman keras. Dan dia meninggalkan ajaran kekristenan yang diajarkan oleh ibunya ketika itu, ketika dia masih berumur belasan tahun. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat delima yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berlayar di pulau Atlantik, dia mengalami gelombang yang sangat dahsyat yang menghantam kapal mereka, sehingga membuat kapal itu terombang-ambing di atas laut. Dan para budak itu melihat dia, karena dia dikenal seorang yang menghujat Tuhan, yang hidup dengan kehidupan bebas hedonisme. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat delima, apa yang terjadi atas yang dilakukan, yang dilihat oleh para budak itu kepada dia? Maka dia tersadar, dia berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Dan Tuhan mendengar doa dari bibirnya yang kotor, hatinya yang kotor tersebut, sehingga dia diselamatkan dari bahaya yang akan merenggut nyawa mereka di dalam kapal ketika mereka berlayar. Itulah kisah kehidupannya, sehingga dia mengubah sebuah lagu, yaitu yang sangat terkenal dalam Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Dikatakan demikian, ajaib benar anugerah pembaharuan hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Dan lagu itu sangat terkenal sampai sekarang, mengubah hati kita juga yang mendengar dan mengakui betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dipulihkan, disembuhkan. Dan firman Tuhan saat ini juga berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kalau kita mendengar dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, dan kita mungkin tercela dalam kehidupan kita masa lalu, ingatlah, marilah menyadarkan diri bahwa begitu besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bertobat, bersunggur kepada Dia, dan kita akui dalam kehidupan kita betapa besarnya kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita manusia, yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Sama demikian juga halnya Newton dalam hidupnya mengakui betapa besarnya kasih anugerah Tuhan itu di dalam hidupnya. Dia diselamatkan dan disembuhkan. Demikian juga halnya
Kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita disembuhkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Marilah kita, dikatakan dalam ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, supaya kita meninggalkan segala kehidupan yang gelap, perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, kefasikan, keinginan-keinginan duniawi ini. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita semua manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Selayaknya kita datang kepada Dia dan memohon ampun atas apa yang kita lakukan. Kalau kita sekarang hidup di dunia, sekarang hidup di keinginan-keinginan duniawi, marilah bertobat, berubahlah, bermetamorfose, bertransformasi ke arah hidup yang lebih baik, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang mau datang kepadanya, yang mengakui keselamatan dan kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kita yang sangat besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Hora Shalom bagi kita semua.